Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang selalu setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pimpinan penyertaan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan semua orang yang mendengarkannya. Dan saya tidak akan pernah bosan-bosan mengatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah. Dan kita dapat menyembah Tuhan ketika kita berada di hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan kehadirannya, ketika kita menghadirkan hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa ketika kita tadi menyanyikan, mengagungkan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya hadirat yang sama boleh Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian hidup yang tidak Tuhan izinkan di dalam hidup ini, yang tidak memiliki tujuan dan maksud. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percayalah bahwa hidup yang sudah kita letakkan di tangan Tuhan, maka segala sesuatu terjadi di dalam hidup ini seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-89. Nah Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-89. Dan malam hari ini saya beri tema penyembahan yang berkenan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati dan terima pesan Tuhan malam hari ini? Boleh katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya semua orang Kristen pasti tahu tentang satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bukan? Doa yang sangat terkenal sekali dan kita seringkali mengatakannya. Yesus mengajarkan satu pola doa yang luar biasa, satu pattern doa yang begitu luar biasa, yang hari ini oleh jutaan umat manusia setiap hari dinaikkan kembali di hadapan Bapa di sorga dan dikenal dengan nama doa Bapa kami. Nah, yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah bukan bicara tentang doanya, tetapi perhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah Bapak Ibu, saya hanya meng-highlight, menggarisbawahi bagian ini saja. Karena ini berbicara tentang worship, tentang penyembahan. Bapak Ibu perhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, permintaan yang pertama adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, perhatikan doa ini. Kalau kita mengamati doa ini, setiap kali doa ini dinaikkan, doa ini berlaku untuk saat ini. Setiap kali doa ini dinaikkan, maka doa itu bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi. Nah, banyak orang berpikir doa ini merupakan doa apa yang akan terjadi di kemudian hari, di mana kerajaan surga itu turun. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ternyata jenis pengkalimatan yang dipakai, waktu yang dipakai untuk menyebutkan akan doa ini adalah doa untuk saat ini. Saat dimana kita menaikkan doa ini sendiri. Sebab kalau Bapak Ibu perhatikan, pada kalimat berikutnya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal makanan kami yang secukupnya, ini berbicara soal makanan hari ini. Bapak Ibu, tidak mungkin kita berdoa untuk makanan hari ini, kemudian harapannya bulan depan baru kita datang makanannya. Tidak demikian, bukan? Tetapi kita berharap hari ini kita berdoa dan Tuhan berkati kita dengan makanan untuk hari ini. Amin. Jadi, waktu yang dipakai di sini menunjukkan hari ini, artinya setiap kali kita berdoa, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Kita pun memiliki pengharapan yang sama. Pada hari ini kita berdoa, hari yang sama Tuhan menjawab doa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan ajarkan di sini buat kita adalah setiap saat kita berdoa, setiap saat kita menyembah Tuhan, setiap kita datang ke tahtanya Tuhan, maka kita berharap kerajaan dan kehendaknya juga turun di tengah-tengah kita. Dan ini hal yang penting yang harus kita pegang. Bapak Ibu, banyak orang Kristen bertanya, kapan kerajaannya datang? Dan saya mau katakan, sesungguhnya seperti dan sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat engkau berdoa, pada saat Bapak Ibu datang kepada Bapa di sorga, yang namanya aku agungkan dan aku kuduskan, yang namanya aku tinggikan, pada saat itu juga, pada saat yang sama, kerajaannya boleh kita nikmati. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kerajaan itu boleh datang di tengah-tengah kita? Bagaimana caranya? Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, di sini ada worship. Ada penyembahan di hadapan Tuhan. Dikatakan, dikuduskanlah namamu. Nah Bapak Ibu, mari kita buka dan baca di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kita Mazmur pasal 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, di dalam terjemahan yang lain, itu berbunyi, the praises of Israel, puji-pujian, pengagungan, ibadah, penyembahan daripada nenek moyang kita Israel, surround your throne, mengelilingi akan tahtamu, ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa pujian kita itu mengelilingi tahta Tuhan. Perhatikan akan hal ini Bapak Ibu. Ada tahta Tuhan. Lalu pujian penyembahan kita, ibadah kita mengelilingi tahta Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian ini, dan saya diingatkan apa yang ditulis oleh pemazmur ini, paralel dengan apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu, pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 11. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 mengatakan, perikop ini adalah ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ayat pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi mengelilingi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang benar. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah Bapak Ibu, dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu. Alkitab mengatakan di sorga siang dan malam ada 4 makhluk yang penuh dengan mata. Dan keempat makhluk itu siang dan malam tanpa henti-hentinya menyembah akan Tuhan dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia menyembah Tuhan siang dan malam tanpa henti-hentinya. Nah Bapak Ibu, penyembahan inilah yang membuat ke-24 tua-tua tersungkur dan melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta Allah yang Maha Tinggi. Dan hal ini paralel dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 4 tadi. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkaulah yang kudus yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Bapak Ibu, ada tahta Tuhan turun di tengah-tengah orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan 2 bagian firman Tuhan ini, Roh Kudus mengajarkan saya sesuatu. Bahwa sesungguhnya pujian yang paling berkenan di hadapan Tuhan adalah bentuk ibadah penyembahan yang persis dibuat oleh keempat makhluk itu. Siang dan malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. 24 jam setiap hari.
mereka meninggikan dan menyembah Tuhan begitu rupa. Sampai ke 24 tua-tua tersungkur di hadapan dia yang duduk di tahta itu dan menyembah dia dan melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Melemparkan mahkotanya di bawah kaki daripada Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tingkat worship penyembahan yang paling tinggi, yang sebetulnya Allah inginkan juga turun di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat ini, pemazmur menangkap sesuatu, bahwa Allah itu hadir dan bertata di atas puji-pujian umatnya. Dia bersemayam di atas ibadah, di atas penyembahan daripada umatnya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, kapan itu terjadi? Kalau worship kita, kalau penyembahan kita bisa sinkron dengan apa yang terjadi di surga saat ini. Kalau penyembahan kita sinkron dengan penyembahan yang terjadi di surga saat ini. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah rahasia besar yang Tuhan singkapkan kepada kita. Dan saya mau beritahu sekali lagi. Di surga ada 4 makhluk yang setiap hari, setiap saat menyembah Tuhan. Hari ini mereka menyembah Tuhan. Tiap jam, tiap menit, tanpa henti-hentinya. Menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan tidak berhenti-berhenti. Terus menyembah Tuhan. Mereka menyembah dan menyembah. Dan ini jenis penyembahan yang berkenan dan yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Allah selalu berkenan dengan penyembahan mereka. Dan yang Tuhan mau adalah apa yang dibuat di bumi ini sinkron, sama, paralel dengan apa yang terjadi di surga. Paralel dengan apa yang dibuat oleh keempat makhluk yang ada di surga. Dan ini pernah dilakukan oleh Raja Daud. Ketika Daud membangun pondok Daud di belakang istananya. Dan Tuhan suka dengan apa yang dilakukan oleh Daud ini. Dan Daud memerintahkan anak buahnya, para pemuji dan penyembah. Dan ini ratusan jumlahnya. Untuk melayani Tuhan siang dan malam. Selama 24 jam sehari. Di sekitar pondok Daud tersebut. Dan ini terjadi selama 36 tahun pada waktu Daud memerintah. Pada masa pemerintahan. Dan Tuhan suka sekali dengan suasana ini. Karena di sana ada suasana pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, saya percaya ada banyak orang datang. Ribuan. Bahkan puluhan ribu orang. Setiap hari datang. Dan Daud melakukannya selama 24 jam secara bergantian. Bapak Ibu, Daud tahu persis pada jam-jam malam nggak ada orang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Daud perintahkan untuk selalu ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Karena satu-satunya yang sedang dipuaskan, yang disenangkan adalah Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Daud tidak tertarik kepada tabut perjanjian yang terbuat dari emas yang ada di dalam pondoknya. Tapi Daud tertarik kepada hadirat Tuhan. Kehadirannya. Hadirnya Tuhan. Daud tahu Tuhan itu maha hadir. Tetapi ketika umat Tuhan menyembah, Tuhan menyatakan kehadirannya, hadirnya. Bukan saja sebagai Allah yang maha hadir. Tetapi the presence of God yang sangat kuat itu yang juga akan dinyatakan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Sebagaimana dia bersemayam di sorga. Dan Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Bapak Ibu, kalau dikatakan Tuhan bersemayam
atau bertahta. Tuhan bersemayam sebagai apa? Tuhan bertahta sebagai apa? Tuhan bersemayam sebagai raja. Dan Tuhan bertahta sebagai raja. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memuji dan menyembah, menaikkan puji-pujian kita, itu berarti kita sedang menyembah raja kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, kalau penyembahan Bapak Ibu benar di hadapan Tuhan, kalau penyembahan Bapak Ibu pas di hatinya Tuhan, kalau worship Bapak Ibu sinkron dengan apa yang Dia inginkan, maka Alkitab berkata, Dia bertahta di atas pujian umatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Kalau penyembahan Bapak itu benar, dan kalau itu dihadirkan setiap saat, di mana saja, kapan saja, di dalam doa pribadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang bekerja atau melakukan sesuatu, saya beritahu Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu akan dahsyat. Dan hidup Bapak Ibu akan selalu disertai Tuhan. Dan Tuhan akan selalu beserta dengan Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menghadirkan suasana surga itu. Turun di tengah-tengah kita. Dan saya percaya, ketika hidup kita diwarnai dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, itulah yang membuat penyembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, semakin hari kita memiliki gairah untuk menyembah Tuhan. Lebih lama lagi, dan lebih lama lagi, dan lebih lama lagi. Tuhan, kemarin aku belum cukup lama denganmu. Hari ini aku mau lebih lama lagi, dan lebih lama lagi bersama denganmu. Amin. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian bagi Dia, bagi Tuhan, yang layak menerima pujian dan hormat dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai persembahan bagi Tuhan, bagi Raja kita yang bertata di bumi dan di surga. Haleluya.
hingga bumi menyembahmu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tempat suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertanda, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan kita, apapun itu, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup kita, hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.